Perkenalkan, nama saya Eksa Yupaska dengan NIM 104. Perkenalkan, nama saya Anggreni Isabelagana dengan akhiran NIM 130. Halo, perkenalkan nama saya Natalia Ekardianti dengan akhiran NIM 023. Perkenalkan, nama saya Domingus Luciano Tubun dengan akhiran NIM 191. Nama saya Alda Fatima Gonsalves dengan akhiran NIM 094. Perkenalkan, nama saya Pensi Asari dengan NIM akhir 090. Korupsi di Indonesia. Ini kasus korupsi siapa sih? Suaminya sendiri. Masa 25 tahun? Emang dia kenapa sih? Dia kasus penggalangan dana sebesar 271 triliun. Oh, pantesan aja kayak di TikTok itu udah panas banget gitu loh ini beritanya gitu. Kita lagi ngeliat berita. Berita apa sih? Apa ya, berita korupsi gitu. Korupsi. Bukannya kita ada tugas PKWN? Iya ya, kita juga ada tugas PKWN. Tentang apa ya? Korupsi dan wawasan sementara nggak sih? Iya. Kalian udah ngerjain Pak belum? Belum, kita belum. Kalau gitu mau bareng nggak? Oh, boleh, kita juga lagi sih. Ya udah, kerjain yuk. Aku duduk sini ya. Oke, di sini ada pengertian korupsi. Korupsi itu adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Korupsi ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti penyuapan, penggelapan, dan manipulasi data. Korupsi tidak hanya berdampak negatif pada ekonomi, tetapi dapat juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara. Kemudian bentuk-bentuk korupsi itu yang pertama ada korupsi administratif yang dimana penyalahgunaan wewenang oleh pegawai negeri atau pejabat publik dalam administrasi negara. Kemudian yang kedua itu ada korupsi politik yang dimana penggunaan jabatan publik untuk keuntungan politik pribadi atau kelompok. Yang ketiga itu ada korupsi ekonomi. Korupsi ekonomi itu adalah manipulasi keuangan negara seperti penggelapan dana atau penipuan pajak. Selanjutnya ada dampak korupsi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dan di sini saya akan menjelaskan dampak dari korupsi. Dan di sini dampak dari korupsi itu sendiri kami membagi menjadi 3. Yang pertama itu dampak ekonomi. Dampak ekonomi itu bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan investasi, dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Yang kedua, dampak sosial. Dampak sosial menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesejahteraan sosial, dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, dampak politik. Melemahkan institusi demokrasi dan menciptakan ketidakadilan dalam setiap pemerintahan. Yang selanjutnya, wawasan Nusantara akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam, serta tetap satu kesatuan utuh wilayahnya. Konsep ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjaga kedaulatan dan integritas negara. Aspek-aspek wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, geopolitik dan geostrategis. Penempatan strategis Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki peran penting di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, kehidupan sosial budaya. Keberagaman budaya dan adat istiadat yang memperkaya kebangsaan Indonesia. Yang ketiga, keberagaman etnis dan budaya. Saling menghormati dan menjaga toleransi antar suku dan agama. Baik, selanjutnya kita masuk di implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara terbagi menjadi 3, yakni yang pertama pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan. Yang kedua, penguatan identitas nasional. Dalam penguatan identitas nasional dapat meningkatkan rasa cinta tanah air melalui pendidikan dan kebijaksanaan budaya. Yang ketiga, kerjasama antar daerah.
untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama antar wilayah dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan politik. Adapun juga hubungan korupsi dan wawasan Nusantara. Korupsi dapat merusak integritas dan kepercayaan yang menjadi dasar wawasan Nusantara. Ada upaya pemberantasan korupsi, yakni bagian integral dari menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta dapat memastikan pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Peran PGSD dalam pencegahan korupsi. Menanamkan nilai-nilai moral sejak dini, guru SD adalah sosok panutan pertama bagi anak dengan memberikan contoh dan mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin. Guru dapat mencegah tumbuhnya bibit korupsi sejak dini. Peran kewarganegaraan. Memulai mata pelajaran PKN, guru SD menanamkan pemahaman tentang pentingnya negara hukum dan hak seperti kewajiban warga negara. Hal ini akan menumbuhkan kesadaran akan bahaya korupsi bagi negara. Pembelajaran berbasis masalah dengan mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan mencari solusi atas masalah sosial termasuk korupsi. Guru dapat memberikan siswa dengan keterampilan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Peran PGSD dalam membentuk wawasan Nusantara. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Guru SD dapat menanamkan rasa cinta tanah air melalui cerita rakyat, lagu-lagu nasional, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan budaya Indonesia. Yang kedua, memahami keberagaman. Guru SD perlu mengajarkan siswa tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada di Indonesia. Hal ini penting untuk menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati. Yang ketiga, mengenalkan potensi daerah. Dengan mengenalkan potensi daerah masing-masing, guru dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap daerah.